Kurang semangat. Salam. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami rasakan setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan hadirat-Mu di setiap hati kami yang ada di tempat ini. Bagi ada di rumah-rumah yang beribadah satu hati dengan kami. Biarlah kuasa-Mu terjadi pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sembah Tuhan, kita datang dengan sesungguhan hati kita. Orang yang mencari Tuhan akan dipernyatakan akan puaskan. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir tempat ini.
yang termanis. Tuhan Yesus adalah kasih. Berikan senyuman setidaknya 4 orang di sekeliling Anda, depan, kanan, kiri, belakang. Tuhan Yesus selamat amat sangat baik. Amin. Kita akan puji Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Mari berkat Tuhan.
Masalah itu biasa. Tapi bagi anak Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Kita akan pujian kepada Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Itulah sumber pertolongan kami dalam hidup kami, Tuhan. Sampai selama-lamanya kita tidak akan dapat menghentikan kasih dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang amat baik dalam hidup kami. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman,
ini hamba akan mendoakan anak-anak yang sudah berdiri di hadapan altar. Mereka datang dengan kerinduan hidup mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan pengharapan. Sebab itu berkati tangan hamba-Mu, dikuduskanlah tangan hamba-Mu ini dan berkati mereka. Mereka menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Segala berkat yang baik yang pernah Kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak-anak ini. Berkati juga orang tua mereka nanti. Dan semua kami yang ingin mendoakan juga Engkau memberkati. Mari kita angkat kedua tangan dan kita mulai mendoakan mereka bersama-sama. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu untuk anak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunlah berkat-Mu untuk anakku ini di dalam nama Yesus. Bapa di surga, semua nama-nama, semua pribadi-pribadi Engkau tahu Bapa di surga. Tidak ada satupun yang tidak Engkau kenal. Bahkan sehelai rambut dari kepala kami jatuh Engkau tahu. Engkau mengerti mereka, Engkau menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Diberkatilah keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang tua mereka Kau memberkati. Dan pribadi-pribadi jemaat yang angkat tangan mereka, yang ikut mendoakan anak-anak ini, Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat yang sama menjadi bahagian jemaat. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba buat anak-anak yang Hamba kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan
Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puji, muliakan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebesaran-Mu yang ajaib bagi kami. Hingga hari ini Engkau sudah pertemukan kami dalam persekutuan kami dengan saudara-saudara kami yang seiman untuk memuji menyembah-Mu. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pagi ini berkenan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami, bahkan jiwa kami untuk menerima roti kehidupan yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kami, memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami menjadi lebih berwarna, karena Engkau hadir dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, dan firman-Mu yang membuat kami terus bertahan Tuhan sampai akhir untuk mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai beliau di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar Tuhan itu adalah kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hari ini harusnya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kakak saya dari Ambon, tetapi terjadi miss Bapak Ibu. Kapal yang harusnya Sabtu sudah tiba, Sabtu sore, Sabtu siang tiba, ternyata baru tiba di Surabaya jam 1 malam, Bapak Ibu. Jam 1 berarti sudah minggu dini hari. Jadi rasanya sangat tidak mungkin untuk dari Surabaya datang ke tempat ini. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Nanti saya akan bertemu dengan kakak saya di hari Senin. Tuhan baik, kita percaya bahwa tidak ada yang keliru dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan merancangkan apa yang Ia rancangkan dan tidak bisa diintervensi oleh manusia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan merancangkan sesuatu tentang manusia. Tuhan merancangkan segala hal tentang manusia, bahkan tentang alam semesta, dan tidak ada satupun manusia yang boleh mengintervensi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas hidup dan mati manusia. Tuhan berkuasa atas dunia yang Ia ciptakan ini. Amin. Haleluya. Makanya kalau terjadi gempa, terjadi bencana, terjadi apapun yang ada di kolong langit ini, saya percaya tidak lepas dari kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berniat jahat. Tragedi apapun semua ada dalam izin Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengar satu kebenaran tentang doa yang kadangkala tidak dijawab oleh Tuhan. Saya tertarik dengan sebuah lagu, Bapak Ibu. Saya waktu duduk, saya berusaha merenungkan apa ya Tuhan saya pengen sampaikan kepada jemaat. Karena kakak bilang tidak bisa, maka saya harus mempersiapkan dengan baik pada jemaat Tuhan. Saya tiba-tiba teringat sebuah lagu yang sangat sederhana. Nanti lagunya kita nyanyikan di bagian akhir. Saya mau kasih pembukaannya saja. Pembukaannya katakan begini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Ini karena pembukaan saja. Nanti sebentar kita nyanyi di lagu bagian terakhir kebenaran firman Allah. Kata ini dimulai dengan tak selalu Tuhan menjawab doa. Bapak Ibu, kenapa saya tertarik?
karena jangankan orang lain, saya pun kalau doa pastinya pengen dijawab. Siapa yang hari ini kalau doa terserah Tuhan jawab enggak harapmu gak ada kan? Semua kalau doa pengen dijawab. Tuhan, saya pengen anak saya diberkati. Yang saudara harapkan adalah anak diberkati. Kita doa supaya hari ini kita diberkati Tuhan dengan berkat yang cukup. Yang kita rindukan hari ini ada berkat yang cukup. Kita berdoa, Tuhan, hari ini ada yang kasih saya berkat. Yang kita rindukan, yang saya rindukan hari ini ada yang kasih saya berkat. Ini harapan. Dan semua kita mendoakan demikian. Kita berdoa supaya suami kita sehat. Yang kita harapkan adalah suami kita sehat. Adakah yang berdoa, Tuhan berkati suamiku, mau sehat-sehat, sakit-sakit, mati-mati, harapmu Tuhan? Ada yang doa model gitu? Saya rasa nggak ada. Ada seorang jemaat memanggil pendetanya jam 12 malam dan katakan, oh tolong datang datang berdoa di rumah karena ada yang sakit jam 12. Jadi Bapak Ibu kalau panggil saya, ada yang bilang, mau panggil Om tapi sungkan, ada berapa jemaat. Jangan sungkan, nggak boleh sungkan. Memang pendeta itu mau dipanggil jam berapapun harus hadir. Makanya pintu yang di samping waktu itu sempat bilang ditutup aja Om. Oh jangan, kenapa nggak boleh ditutup? Itu pintu untuk mengetok supaya saya bisa dengar. Jadi pintu itu tidak akan pernah saya tembokin supaya jemaat jam berapapun bisa ketok. Suatu waktu seorang jemaat, bukan di sini ya Bapak Ibu, ini cerita asli Bapak Ibu, bukan cerita hayalan. Ini cerita dari seorang pendeta di Maluku Utara. Jadi seorang jemaat, dia telepon pendetanya begini, Om tolong datang di rumah, ada yang sakit. Tengah malam Bapak Ibu. Pendetanya kalau dengar ada yang sakit dan katanya kritis, tidak tunggu lama Bapak Ibu, dari ngantuk langsung sadar, pergi. Jauh Bapak Ibu, di Maluku Utara sana. Lalu pergi, ternyata sampai di sana yang sakit adalah sapi Bapak Ibu. Loh, dia kan nggak salah. Om tolong datang di rumah ada yang sakit. Yang sakit apa? Sapi. Akhirnya Pak Pendeta itu kesal Bapak Ibu, sudah datang malam-malam, ternyata ketemu yang sakit apa? Sapi. Hanya Pak Pendeta katakan begini, mari kita berdoa. Sudah dipanggil, mau nggak mau sapinya tetap harus didoakan. Dan Pak Pendetanya mulai berdoa, Tuhan, ini sapi kalau mau sembuh, kalau mau mati. Pulang dia, ternyata sapinya apa? Sembuh. Minggu depannya ibu gembala sakit Bapak Ibu. Ibu gembala sakit. Jemaat ini datang berkunjung karena dia dengar ibu gembalanya sakit. Dan dia katakan, Om bolehkah saya berdoa? Oh silakan. Dan dia berdoa, Tuhan, kuserahkan ibu gembala, kalau mau hidup. Kalau mau mati. Jadi jangan kita melakukan hal yang salah. Apa yang kita lakukan bisa balik ke kita. Haleluya. Intinya begini Bapak Ibu, gak ada orang yang doa, Tuhan, ini pekerjaanku, aku sedang rintis bengkel, aku sedang rintis usaha di pasar. Terserah Tuhan lah, mau diberkati kek, gak diberkati kek. Suamiku itu lagi mau pergi, terserah dia lah, terserah Tuhan lah. Mau ketabrak kek, mau apa kek, gak ada Bapak Ibu. Semua orang berdoa, Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati anak-anakku.
Supaya apa? Supaya apa yang kita doakan tentang berkat, tentang hidup diberkati, tentang keselamatan itu terjadi. Tetapi realitanya bagaimana? Realitanya ternyata seperti lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya Pak ya? Ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Apakah ada di Alkitab ada doa yang sengaja memang gak dijawab Tuhan, dan Tuhan terang-terangan katakan gak mau aku jawab doamu? Saudara kayak gitu ya. Gini Bapak Ibu, ilustrasinya gak usah ke Tuhan. Ada jemaat yang sakit, lalu datangi pendeta. Tolong doain mama sakit. Gak mau, cukuplah kasih karunia untukmu. Pulang. Sakit hati ya Bapak Ibu. Saudara sudah setia melayani Tuhan, saudara sudah beribadah kepada Tuhan, lalu datangi pendeta. Tolong doain mama lagi sakit. Gak mau, pulang. Cukup kasih karunia untukmu. Kamu udah ke gereja aja, udah puji Tuhan dan sebagainya. Saya yakin jemaat pulang dengan sakit hati dan penuh dengan amarah. Kenapa? Jangankan doa dijawab, kerinduan untuk didoakan aja enggak. Di Alkitab ada nggak? Ada. Bukan oleh orang biasa, oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Coba kita perhatikan 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasalnya yang 12. Ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Di sana firman Tuhan mencatat perkataan dari Rasul Paulus ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kita sampai di sini dulu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di ayat berikutnya. Bapak Ibu, tak terhitung banyaknya kalau saudara berusaha mencari penjelasan tentang duri dalam daging Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang memberikan penjelasan atau pengertian atau menafsirkan kata duri dalam daging ini. Duri dalam daging ini ada yang menjelaskan tentang satu masalah hidup yang berat yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Duri dalam daging juga ada yang mengartikan tentang godaan, ujian yang gak henti-hentinya dialami oleh Rasul Paulus. Ada juga yang mengartikan ini merupakan penyakit kronis yang menyerang matanya, yang membuat dia tidak bebas melayani Tuhan. Makanya dalam Galatia pasal 6 ayat 11, saudara bisa baca, bisa tidak perlu, dan saya akan sampaikan ini. Saya akan baca ini bagi saudara. Alkitab katakan begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sekali lagi, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf. Ini dikaitkan dengan duri dalam daging tadi. Bagaimana untuk menulis surat pun ia tulis dengan huruf yang besar-besar. Kenapa? Saking sudah mulai mengurangnya indera penglihatan dia.
dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan dia kena malaria, dia kena penyakit macam-macam, dan ini menjadi duri dalam daging dalam dia melayani Tuhan. Ayat 7 di sana dijelaskan bagaimana hal ini mengganggu Rasul Paulus. Saya percaya kalau saya pun sakit, sangat gak bebas untuk saya melayani pekerjaan. Jangankan seluruh tubuh, jari kelingking saja sakit Bapak Ibu. Ini berpengaruh ke seluruh tubuh dan ini gak bebas untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus merasa dia tidak bebas karena ada duri dalam daging. Kita biasa pakai istilah duri dalam daging itu orang yang tinggal bersama-sama dengan kita, tapi kerjanya ngerusuhi lah, seperti itulah. Mau diusir dia keluarga, tapi kalau nggak diusir ini duri dalam daging, sakit. Paulus merasakan satu hal yang sangat menyakiti hati dia, satu hal yang membuat dia nggak bebas melayani pekerjaan Tuhan. Makanya dia katakan begini dalam ayatnya yang ke-7, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Lalu apa yang ia lakukan? Perhatikan dalam ayatnya yang ke-8, Alkitab katakan begini tentang hal itu yaitu duri dalam daging tadi. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Gak main-main Bapak Ibu, Paulus ini. Aku Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi pertanyaan, apakah doanya dijawab? Coba baca ayat 9 sama-sama. 2 Korintus 11 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sampai di situ saja. Cukup kasih karunia, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara bayangkan kalau saudara datang minta doa di pendeta, lalu pendeta katakan demikian, pulanglah, cukuplah kasih karunia. Semakin kamu sakit, semakin kamu mengerti tentang Tuhan. Pulang dengan jengkel, gak mau balik lagi ke gereja. Pendeta gak pakai otak. Orang minta doa, suruh pulang, dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Ini gak enak. Apalagi yang jawab Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, Paulus melayani Tuhan, dia berikan semuanya untuk Tuhan. Paulus dalam melayani Tuhan, dia tinggalkan segala hal yang indah-indah. Alkitab katakan, dia katakan begini, semua yang dahulunya kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Semua orang pernah menikmati yang namanya kejayaan. Paulus mengalami kejayaan. Paulus mengalami hidup yang diberkati. Paulus dihormati karena dia merupakan anggota Sanhedrin, orang penting di kalangan orang Yahudi. Tapi perhatikan, Paulus waktu sakit dia berseru, Tuhan, angkat utusan iblis ini, sembuhkan aku, kalau bahasa sederhananya. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku untukmu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Padahalnya Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam Kisah 28 ayat 8, di sana diceritakan bagaimana Paulus pribadi yang orang katakan rasul itu melakukan tugas kerasulannya dengan luar biasa. Dengan cara apa?
dia pernah mendoakan orang dan orang itu sembuh. Bayangkan, Paulus mendoakan orang itu sembuh. Dalam Kisah 28 ayat yang ke-8, coba kita baca ayat ini. Orang yang sakit usus didoakan Paulus dan seketika langsung sembuh. Kisah 28 ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat bersama. 128 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Hebat ini Paulus. Paulus bisa saja berargumen, Tuhan aku sudah tinggalkan semua. Kita boro-boro meninggalkan semua. Kita tinggalkan waktu aja, kita mikir-mikir Bapak Ibu. Jangankan tinggalkan harta, kita tinggalkan waktu 2 jam untuk beribadah saja. Kita akan pikir itu dari pagi sampai malam, besok ibadah nggak ya? Besok ibadah nggak? Enggak. Besok doa nggak? Besok doa nggak? Enggak. Jangankan kita korbankan harta, korbankan waktu 1-2 jam saja. Kita mikir-mikir. Kalau nggak mikir-mikir, saya percaya setiap jam doa, setiap jam ibadah pasti penuh. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Haleluya. Paulus sudah tinggalkan harta, tinggalkan semua. Dia masih bisa juga. Saudara perhatikan, Paulus masuk ke kamar mendoakan orang itu dan orang itu sembuh. Dia bisa saja berargumen, Tuhan, aku ini loh pernah mendoakan orang sembuh. Masa aku mendoakan diriku sendiri pulih-pulih? Gitu Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita lihat yang lebih spektakuler dari Paulus. Coba kita terus lihat. Paulus doa 3 kali nggak dijawab. Saudara perhatikan, Rasul Paulus dijawab Tuhan dengan sempurna bahwa cukup kasih karunia. Padahal saudara lihat, dia bukan hanya meninggalkan, dia pernah mendoakan orang sembuh. Ada hal spektakuler yang pernah ia lakukan. Kisah 20 ayat 10, di mana dia melakukan tindakan iman, orang mati bangkit. Kisah 20. Kisah 20 ayatnya yang ke-10. Mulai dari ayat 9 saja, kita baca sama-sama ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus lama berbicara, orang muda itu tak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, perhatikan apa yang Alkitab katakan, ia sudah mati. Lanjut ayat 10, 2, 3. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Surabaya. Ini pribadi yang hebat, pribadi yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul yang diutus Tuhan. Dengan dia mendoakan orang sakit sembuh, orang mati, dia tidur di atas orang itu, dia peluk orang itu bangkit Bapak Ibu. Jatuh dari lantai 3, didoakan sembuh. Tetapi aneh, dia doakan buat dirinya sendiri, gak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Bahkan jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku untukmu.
Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat-sangat menyebalkan. Tapi ini realita. Tak selalu semua doa kita akan dijawab. Nanti di akhir lagu ini kita melihat bagaimana. Yang pasti Tuhan akan bekerja dan memberi jawaban yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Amin. Haleluya. Tuhan mungkin berkata begini kepada Paulus, Paulus, engkau sudah diselamatkan saja, sudah puji Tuhan. Engkau bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kamu, itu karena saya. Jangan kamu bilang kamu tinggalkan semua, enggak. Kamu bisa ada di pedang ini, kamu menjadi rasul, ini karena Tuhan, karena aku. Sudahlah Paulus, ini kalau bahasa sederhananya, sudahlah Paulus, gak usah minta yang aneh-aneh, gak usah minta yang nantinya membuat kamu sembuh. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tujuan Tuhan apa? Sebenarnya ini bagus buat kita. Ketika kita kuat, jarang ada orang kuat yang minta pertolongan. Haleluya. Jarang ada orang kuat yang minta pertolongan. Kalau dia sudah kuat, yang dia pikirkan semua akan datang minta pertolongan dari saya. Tapi kalau kita lemah dalam benak kita butuh pertolongan dari orang lain. Tuhan mau Paulus menyadari dia tanpa Tuhan bukan siapa-siapa, yang penting dia melayani. Ketika dia butuh pertolongan, Tuhan akan hadir dan memberikan pertolongan yang terbaik bagi diri Paulus. Artinya ini yang menjadi iman kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7, saya akan baca dengan versi mudah dibaca, Bapak Ibu ya. Alkitab katakan seperti ini, 2 Korintus 4 ayat 7, saya baca dengan versi yang mudah dibaca. Di sana dikatakan begini, kami mendapat harta itu dari Allah. Harta yaitu berkaitan dengan pelayanan mereka. Lalu saya katakan begini, aku mendapat harta itu, aku mendapat pelayanan itu, aku mendapat segala fasilitas, aku mendapat kepercayaan itu dari Allah. Tetapi, nah ini perhatikan ya Bapak Ibu, tetapi kami hanya seperti bejana tanah liat yang menyimpan harta itu, pelayanan itu. Kami hanya bejana yang menyimpan harta. Jadi pelayanan itu adalah harta yang berharga. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, saudara sedang memiliki harta yang berharga. Amin. Saudara bisa jadi singer, saudara bisa melayani Tuhan di UBL, itu harta yang berharga. Dan harta yang berharga itu tidak ada hebatnya. Karena apa? Kita hanya tanah liat. Apa yang dibanggakan dengan tanah liat, Bapak Ibu? Gak ada. Selanjutnya, hanya bejana tanah liat yang menyimpan harta itu. Hal ini ya, ini perhatikan Bapak Ibu, dengar seksama dan renungkan ini, biarlah ini menjadi motivasi kita untuk kita melayani Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa yang besar itu dalam pelayanan, apa yang dapat saya lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saya berikan dalam pelayanan, apa yang Paulus kerjakan dalam pelayanan, mujizat-mujizat yang ia lakukan. Dia mendoakan orang sakit sembuh, dia tidur di atas orang dan dia mendekap orang itu, dan orang mati itu yang bernama Eutikus itu bangkit. Hal itu menunjukkan bahwa kuasa yang besar itu adalah dari Allah, bukan dari kami. Kuasa yang besar itu bukan dari kami, bukan dari saya, bukan karena pelayanan saya, bukan. Saya hanya bejana tanah liat yang menyimpan harta itu, pelayanan itu, kepercayaan itu, dan itu pun kekuatannya
bukan dari saya, tetapi dari Tuhan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, Paulus sedang kasih tahu kepada kita, gak usah risaukan tentang doa yang dijawab atau tidak. Karena kebiasaan kita kalau doa harus dijawab. Paulus saja waktu dikatakan Tuhan cukuplah kasih karunia, dia menyadari. Karena apa? Karena dia juga sadar dia hanya bencana tanah liat yang ditaruh kepercayaan di dalamnya, yang membuat bencana itu menjadi indah, menjadi bermakna karena pelayanan yang ada di dalam bencana itu. Dan pelayanan itu bukan karena dia, tetapi karena pemberian Tuhan. Kuasa dalam bencana itu adalah pemberian Tuhan. Paulus pengen kasih tahu ke kita bahwa gak usah risaukan tentang doa yang tidak dijawab Tuhan. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa doa saya buat istri, buat anak belum dijawab? Tapi harusnya kehidupan kita semakin bersyukur bahwa kita masih ada saja. Ini berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih ada saja ini berkat Tuhan. Mungkin kita berkata lalu percuma dong doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, ngapain Pak Pendeta? Kalau gitu ngapain aku datang ke gereja? Ngapain aku berdoa kepada Tuhan? Kita salah kalau kita bilang percuma Bapak Ibu. Karena firman Tuhan jelas katakan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Termasuk doa. Tetapi bisa saja Tuhan itu menjawab permintaan kita bukan seperti yang kita doakan. Tuhan, aku minta motor. Tuhan gak mau kasih kamu motor karena mungkin Tuhan mau kasih mobil. Amin. Tuhan, aku pengen yang itu ganteng. Tuhan, aku pengen itu cantik sekali, rambutnya mirip lautan di pantai selatan. Tuhan bilang jangan. Yang rambut mirip lautan pantai selatan itu ombaknya kencang, kamu gak kuat. Kamu cari yang lurus-lurus saja seperti jalan tol. Kalau kita doa, kita pengen doa kita dijawab. Tuhan, aku pengen ini. Tuhan katakan jangan. Tuhan, aku pengen ke Bali. Jangan. Aku pengen kirim kamu ke Australia. Di Bali gak ada kanguru, ada lebih sedikit di taman ini. Kalau di Australia banyak sekali. Yang penting saudara jangan doa, Tuhan aku pengen ganti bojo. Haleluya. Ini yang seringkali kita sampaikan Bapak Ibu. Jangan sampai Paulus saja Bapak Ibu dengan skala kapasitas dia, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Cukuplah kasih karunia. Tadi saya katakan apakah percuma berdoa? Enggak. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kenapa enggak sia-sia? Karena Tuhan akan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Amin. Ini firman Tuhan. Tuhan, aku minta besok semua minggu pulang bawa uang ini. Tuhan gak jawab sesuai yang kita minta. Karena Tuhan akan jawab bukan hanya mungkin saudara minta 2 juta. Tuhan akan beri lebih. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Karena 2 juta mungkin hanya cukup untuk bayar hutang. Tuhan kasih tambah 3 juta untuk makan bakso dan lain-lain. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Lagunya berkata begini. Mungkin karena ini sudah terakhir, Vanilla silakan maju ke depan. Ini sudah bagian terakhir Bapak Ibu. Sambil kita nyanyi lagu ini. Kita akan lanjut. Kita akan
Saya akan lanjut bagian kebenaran firman, tapi saya hari ini nyanyi lagu ini. Pemain musik saja, sehingga nanti aja. Biar di bawah saja. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bapak Ibu, perhatikan, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tak selalu yang jemaat doa Tuhan jawab. Tetapi jemaat harus percaya bahwa Dia pasti memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dia pasti memberi yang terbaik bagi kita. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, saya akan menjelaskan banyak lebar. Yang pertama, izinkan Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Jangan ngatur Tuhan. Mungkin seperti gini Bapak Ibu, kita mengharapkan panas. Kalau panas kita bisa pergi tebak tebung. Karena kalau hujan mungkin agak sulit. Atau mungkin jangan hujan terus, Tuhan aku mau nanam. Kalau hujan terus bagaimana mau nanam? Bibitnya terendam busuk nanti. Kalau hujan terus lalu saudara boleh katakan, Tuhan kalau nggak bisa ngatur hujan turun, aku yang naik ganti Tuhan ngatur hujan. Jangan ngatur Tuhan, izinkanlah Tuhan bekerja. Yang kedua yang harus kita lakukan, percaya. Percaya bahwa yang mustahil bagi kita nggak mustahil bagi Tuhan. Amin. Percaya bahwa Yesus selalu menjawab, mendengar doa kita. Percaya bahwa Yesus menjawab doa kita. Tapi ingat, sesuai dengan waktunya Tuhan. Harus memberkati kita semua. Sehingga silakan ambil tempat. Ibrani 10 ayat 35. Alkitab katakan, sebab itu, dengar baik-baik, sebab itu jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Doa gak dijawab, gak apa-apa. Tuhan akan beri yang lebih baik daripada yang kita doakan. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Karena besar upah yang menantimu. Karena besar upah yang disediakan bagi engkau.
Doa-doa yang belum dijawab dengan baik, Tuhan akan beri yang lebih baik daripada yang kita doakan. Doa-doa yang sampai detik ini belum dijawab, doa buat anak-anakmu, doa buat pekerjaanmu. Kenapa aku udah setia? Jangan bandingkan kita dengan Paulus. Kita kalah jauh dari Paulus. Paulus saja gak dijawab doanya. Tapi dengar baik, Tuhan jawab doa Paulus lebih daripada apa yang dia pikirkan. Dia tidak pernah berpikir namanya akan dibicarakan sampai kedatangan Tuhan. Dia gak pernah berpikir itu. Dia gak pernah berpikir kisah-kisahnya akan terus diceritakan sebagai kebenaran yang memerdekakan banyak orang. Tuhan bekerja lebih. Dia mungkin berpikir kalau dia sehat, dia dapat melayani Tuhan dengan baik. Tidak perlu sehat. Tuhan katakan kepada Paulus, sekalipun kamu sakit, kalau kamu tetap melayani aku, kuasaku akan menjadi sempurna kepadamu. Alkitab katakan segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan,
dari Tuhan untuk kemuliaan. Tidak ada yang punya kita. Yang di tangan kita hanya titipan, waktu hanya titipan. Kalau ada waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan, jangan ambil untuk diri kita. Berikan waktu itu untuk Tuhan. Jangan sampai Tuhan ambil waktu keseluruhan dalam hidup kita. Saya katakan ini apa adanya. Sudah sangat dekat waktu Tuhan untuk datang ke dalam dunia ini. Tanda-tanda sudah mulai di mana-mana. Hal-hal yang tidak pernah kita pikir hari ini sedang terjadi. Penggenapan firman sedang terjadi. Kalau kita mau main-main dengan waktu kepada Tuhan, jangan kaget ketika Tuhan ambil waktu kita. Kalau masih punya waktu, berikan waktumu untuk Tuhan. Kalau kita katakan jeripayah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tak selalu Tuhan jawab doa, tapi hari ini percaya Tuhan akan jawab doa kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang bukan melihat Dia jauh. Sambil kita angkat tangan kita, katakan komitmenmu. Haleluya, lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Yesus, haleluya, kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Mudah-mudahan seperti Yesus, Bapak Yakub, untuk maju ke depan berdoa firman yang saya bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar, Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya setiap doa-doa dan permohonan kami, permintaan kami Tuhan, seolah Tuhan tidak menjawab. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan hidup kami. Janganlah hidup kami
selalu meminta dan berdoa minta. Tuhan ajari kami Tuhan dapat mengucap syukur dalam kehidupan kami. Karena di dalam ucapan syukur kami boleh merenungkan betapa besar kasih, betapa baik buatan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga hidup kami boleh menikmati segala kebaikan, bukan karena permintaan, namun karena berkat dan kasih. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberi apa yang kami perlukan dan kami rindukan. Di saat kami mengucap syukur, Kau bekerja dengan luar biasa. Amin. Di situ akan terjadi, akan berkat-berkat yang luar biasa. Dan berikan kami semua sebagai jemaat Tuhan, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa. Sehingga hidup kami mempercayakan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman ini siang ini menjadi berkat dalam hidup kami, meneguhkan, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Segala yang diberitakan oleh hamba-Mu, Kau berkati menjadi dasar dalam hidup kami untuk mengirim kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini, sehingga di masa-masa mendatang dan selanjutnya pelayanan hamba-Mu menjadi pas, menjadi sesuai dengan keperluan kebutuhan iman jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan doa ucapan syukur kami siang hari ini menjadi dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak saudara, banyak firman Tuhan yang sudah memberkati kita dan benar boleh membimbing kita untuk kita semakin bersemangat di dalam firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam bagian pengumuman gereja, Bapak Ibu. Pertama-tama kembali kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu saudara semua. Kita sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu saudara dan saya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, untuk sedianya hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu dari Ambon, tetapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa ada bersama-sama dengan kita hari ini. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini akan kembali berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore, hari Kamis ibadah gabungan kembali berjalan jam 6 sore di gereja, hari Jumat doa bersama, pada puasa dan doa bersama jam 3:30 sore. Hari Sabtu pemuda remaja jam 6 sore dan ibadah raya hari Minggu depan tanggal 30 Oktober 2022 ibadah raya jam 8 pagi seperti hari ini, dan ibadah anak jam 7 pagi di ruang sekolah minggu. Untuk penerima tamu hari Minggu yang akan datang, kami mohon keluarga Bapak Ishak Tukimun untuk ambil bagian dalam pelayanan penerima tamu. Dan hari Minggu depan usai ibadah raya akan diadakan kegiatan donor darah dari kerjasama dari Badan Misi dan PMI. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu pendonor aktif mempersiapkan diri dan juga mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk saling memberitahukan informasi ini supaya dalam kegiatan donor darah yang akan datang ada lebih banyak lagi orang-orang saudara-saudara kita yang mau berbagi menjadi berkat bagi sesama melalui kegiatan donor darah Badan Misi. Dan mungkin minta tolong tim Badan Misi segera menyiapkan flyer ya, nanti akan di share di grup gereja untuk flyer atau iklan donor darah ini. Dan nanti saya mohon bantuan semua Bapak Ibu yang punya WhatsApp sepanjang minggu ini untuk
membagikan di komunitas kita semua, khususnya untuk kegiatan donor darah badan misi. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan di tempat yang disediakan, ketaatan dalam mengembalikan persekutuan milik Tuhan. Tuhan juga memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan berkaitan dengan Natal, setelah ibadah ini, semua Bapak Ibu lansia mohon tinggal sebentar untuk berlatih puji-pujian yang akan dibawakan di hari Natal. Dan juga kepada tim panitia kami mohon untuk surat, khususnya surat pembicara kalau bisa ya segera, dan juga surat pemberitahuan ke Muspika, karena Natal kita di awal bulan dan minggu depan itu sudah bulan November. Jadi kami mohon untuk segera disiapkan khususnya untuk surat-surat pemberitahuan dan juga permohonan kepada pembicara dan komisi acara. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penyelesaian teras depan, puji Tuhan kaca yang kita tunggu untuk atap teras sudah tersedia. Nah, sekarang kita akan menghubungi tukang yang akan mengerjakannya. Jadi tukang kanopi yang akan mengerjakannya. Mohon terus dukung doa Bapak Ibu, masih banyak yang kita butuhkan untuk penyelesaian tahap akhir teras samping gereja ke depan pastori, supaya Tuhan tolong target kita Natal semua harus sudah beres. Saya rasa ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk pokok-pokok doa nanti Bapak Ibu kita akan berdoa khususnya buat keluarga Bapak Rusmiadi yang hari ini sedang ada dalam duka cita sehubungan dengan berpulangnya adik ipar dari Bapak Rusmiadi tadi malam atau menjelang pagi tadi. Kita doakan keluarga besar Bapak Rusmiadi supaya Tuhan berikan kekuatan, ketabahan. Berdoa juga buat penyelesaian pembangunan rumah Pak Yono. Ya, saya katakan rumah awalnya mau bangun dapur Om. Nah, waktu kami ke sana lah dapur kok gede ya. Dapur besar ada ruangan-ruangan. Nah, kita doakan supaya Tuhan tolong semuanya selesai dalam pertolongan Tuhan. Juga berdoa buat Bapak Hosea yang hari ini ada kegiatan di Kota Batu, juga anak-anak SD khususnya yang besok yang akan melaksanakan ujian setengah semester. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Pembala, mungkin ada tambahan pengumuman dan kita akan akhiri pada kita hari ini. Berdoa juga buat perjalanan Ibu Rizka dengan tim Puskesmas dalam acara keluarga Puskesmas Kalibaris, supaya semuanya ada dalam pertolongan Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman. Terus bergandengan tangan saja dalam mengiring Tuhan, karena dengan kita bergandengan tangan kita kuat, kita dapat jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersembahkan, percaya kuasanya, ku terima saja.
penghormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kami kembali dari tempat ini, hamba berdoa buat semua jemaat yang hari ini hadir dalam rumah-Mu. Engkau memberkati kami, dari anak-anak kecil, orang dewasa, lanjut usia. Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami sebagai pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, kami yang bekerja di darat, di laut, di mana saja berada. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Yang hari ini datang dengan pergumulan tentang rumah tangga, hamba tidak tahu. Datang dengan pergumulan sakit penyakit, hamba tidak tahu. Tapi Engkau adalah jawaban. Engkau akan memberikan jawaban mereka, doa-doa mereka, lebih daripada apa yang jemaat sampaikan kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat segala hal yang sudah dikorbankan oleh jemaat dalam peribadatan ini. Jemaat yang beribadah dalam memberikan waktu mereka kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka kembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka juga memberikan persembahan mereka. Mereka juga dengan ketaatan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang pulang dengan kecewa. Semua pulang dengan berkat. Jemaat yang dengan taat, yang dengan setia mengiring Tuhan, juga Tuhan terus berkati dengan limpah-limpahnya. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak sempat beribadah karena harus melakukan tugas di luar. Bapak Hosea Arianto di Kota Batu, Ibu Rizka dengan tim Puskesmas Kalipare. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati sampai pulang kembali bertemu dengan keluarga dalam damai sejahtera Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang akan bekerja di luar kota, yang setelah ibadah ini besok hari mereka akan kembali keluar kota untuk mulai bekerja. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak kami yang kuliah, berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka dari jenjang playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai bangku perguruan tinggi. Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Berdoa buat pembangunan dapur rumah daripada Bapak Wiono. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau yang dipermuliakan. Berdoa buat Bapak Rusmiadi yang hari ini keluarganya sedang berduka. Tuhan campur tangan, berikan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berdoa Tuhan buat bangsa negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkat RT RW juga Engkau memberkati semua jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, khusus yang ada di Jawa Timur. Engkau memberkati keluarga-keluarga umat-Mu, keluarga-keluarga orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah-daerah bencana, daerah Sidoarjo, daerah Blitar sana. Tuhan yang campur tangan mereka yang mengalami korban, menjadi korban dari bencana banjir. Tuhan berikan sukacita damai sejahtera. Tuhan berkati mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang pimpin kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang serang. Berdoa buat latihan lansia sebentar. Berdoa buat persiapan Natal. Berdoa buat surat-surat yang harus kami siapkan untuk kami kirim kepada para pembicara, pemuspika. Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja dan dapat selesai tepat pada waktunya. Kami dapat memberikan yang terbaik dalam kegiatan Natal, mempersiapkan dan memberikan yang terbaik dalam persiapan Natal. Berdoa buat lansia juga yang akan berlatih sebentar. Tuhan berkati para lansia, Tuhan berkati orang-orang tua kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani Tuhan, yang akan memberikan pujian terbaik yang dapat mereka sampaikan di perayaan Natal nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Badan misi yang akan melaksanakan donor minggu depan juga Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati kami semua. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat rombongan kakak hamba yang hari ini sudah ada di Malang. Tuhan campur tangan buat mereka. Tuhan berkati mereka. Pertemuan hamba besok dengan mereka pun dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa, kami akhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus kasih, pulanglah, bawa pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa di surga.
sayang pengorbanan yang tulus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama